ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan yang mana usia kita alhamdulillahirabbil alamin disampaikan kepada bulan suci Ramadan dan sekaligus bisa merasakan kemarin hari pertama dan sekarang insya Allah berjalan hari kedua. Ya, jangan lupa ya apabila masuk Ramadan kita selalu senantiasa berdoa untuk kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan yang kita jalankan. Dengan doa Allahumma ahilla alaina syahri Ramadan bil amni wal imani wal islami was salamati wat taufiqi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kira-kira seperti itu. Dan bulan Ramadan juga merupakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Sudah barang tentu di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an, kita tentu harus lebih giat lagi dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Kalau biasanya di hari-hari biasa ibu-ibu semuanya bacanya cuma 1 juz barangkali ya. Bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 5 juz misalnya atau 3 juz misalnya ya. Kalau ibu-ibu biasa baca satu hari itu sekitar 5 lembar misal ya, di bulan Ramadan digandakan menjadi 10 lembar atau 1 juz ya. Kalau ibu-ibu biasa baca 1 halaman ya, di bulan Ramadan pun dilipat gandakan juga ya, digandakan bacaannya ya, apakah menjadi 5 halaman atau 5 lembar dan lain sebagainya ya. Intinya apa? Intinya bulan Ramadan bulan tempat kita berprogres ya. Tempat untuk kita panen pahala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ya. Raghima'an furajulin dalam sebuah hadis ya, Bu. Raghima'an furajulin ja'athu bihi Ramadan thumman salakha falam yughfarallahu lah ya. Sangat merugi seorang yang ketika masuk bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut berlalu begitu saja tanpa dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baru di awal permulaan Ramadan ya. Sudah bisa kelihatan mana semangat ya, atau mana juga yang semangatnya cuma di awal ya. Dan mudah-mudahan insya Allah Ana doakan kepada diri Ana pribadi dan kepada ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan untuk istiqamah ya, dan kita mendapat keutamaan Ramadan. Wabil khusus nanti pada saat 10 hari terakhir kita dapat mendapatkan Lailatul Qadar yang mana khairun min alfi syahrin ya. Lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah ya. Kira-kira demikian. Sangat banyaknya keutamaan di bulan Ramadan. Ya. Mungkin kita akan langsung masuk ke materinya, Bu ya. Bismillah, Anda mau share screen dulu ya. Sudah kelihatan, Bu? Sudah belum? Kelihatan, Ustaz. Oke, nah. Bismillah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk ke hukum mad ya. Dulu ya, ini untuk review kembali Bu ya. Kita sudah pernah mempelajari tentang hukum mad. Tapi hukum madnya yang masih dasar Ibu. Ya. Jadi hukum mad itu ada yang dasar, ada yang lanjutan. Ya. Dulu kita telah mempelajari hukum mad yang dasar. Coba kalau Ibu masih ingat, hukum mad dasar itu ya terbagi berdasarkan tempo. Ya, tempo pemanjangan. Ya, kalau Ibu kita sekaligus mereview lagi ya. Jadi hukum mad dasar itu yang masih dasar ini berputar-putar
di tempo pemanjangan saja, ya. Belum ada klasifikasi tentang mad. Ya, maksudnya belum ada tentang penamaan mad. Ini mad apa namanya ya? Itu belum ada. Tapi kita hanya berputar di tempo pemanjangan ya. Kita hanya berputar di tempo pemanjangan saja. Kira-kira seperti itu, ya. Apa itu tempo pemanjangan? Kalau ibu-ibu masih ingat, yang pertama ada yang disebut dengan tempo ya lazim. Tempo lazim ya, ibu kalau masih ingat. Lazim itu dipanjanginya 6 harokat. Kemudian yang kedua ada tempo yang disebut wajib. Wajib itu 5 harokat. Ada juga yang disebut dengan jaiz. Jaiz itu silakan ibu pilih antara 2 atau 5 harokat. Dan yang keempat ada tempo yang disebut qasr. Ya, dia kurang dari 5. Kurang dari 5 maksudnya berapa? Ya, 2, ya, 3, ya, 4 ya. Tapi kebanyakan qasr itu 2 ya, dia asli. Nah, ini hukum mad dasar, Bu. Kalau ibu masih ingat ya, ini mad dasar. Mad yang hanya berputar-putar di istilah pemanjangannya berapa? Gitu, ya. Bu, ini lazim, Bu. Oh, berarti 6 harokat. Bu, ini wajib Bu matnya. Oh, berarti 5 harokat. Bu, ini jaiz, berarti 2 atau 5. Silakan pilih bebas asal konsisten. Ibu, ini temponya qasr, Bu. Berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, ini cuma mad yang dasar. Mudah juga untuk diidentifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke hukum mad yang lanjutan. Bagian 2 lah istilahnya, Bu. Kita sudah masuk yang lanjutan. Karena disebut pelajaran lanjutan, maka dari itu silakan tafadholi kepada ibu-ibu semua untuk mempersiapkan alat-alat tulisnya, ya. Persiapkan jarinya siap-siap untuk men-screenshot ya juga boleh ya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena yang dinamakan hukum mat lanjutan ini berputar-putar di teori. Ya, kira-kira seperti itu. Apa itu teori? Ya, teori kan banyak kata-kata ya, banyak kalimat-kalimat ya yang mungkin memahaminya sulit, tapi ketika praktik bisa. Ya, kadang-kadang teori seperti itu, Bu. Memahami teorinya sulit, tapi dipraktekinya itu bisa aja. Ini Anda tidak masalah ya, tidak masalah. Karena orang-orang itu kapasitasnya beda-beda dalam menangkap sebuah teori. Kira-kira seperti itu. Tapi yang terpenting dalam tajwid adalah praktek yang sudah Anda sering sampaikan ke ibu-ibu semua. Nah, maka dari itu insya Allah kita hari ini masuk ke yang lanjutan. Ibu kalau punya pensil, ya pulpen, catatan, silakan dicatat ya. Ini adalah hukum mat lanjutan yang penuh dengan teori-teori, yang penuh dengan huruf lah, kira-kira seperti itu. 6. Nah, kita masuk yang lanjutan. Bismillah. Nah, ini dia pembagian mad lanjutan, ya. Pengelompokan atau klasifikasi mad yang lanjutan. Ternyata, Bu, mad itu atau bacaan panjang itu ya cuma ada 2, Bu, secara garis besar. Pembagiannya cuma 2. Gampang ya, Bu ya, insya Allah mudah diingat ya. Ya, cuma 2 bagian. Yang pertama ada yang disebut sebagai mad asli atau mad tabi'i, dan yang kedua ada yang disebut sebagai mad far'i. Ya, cuma 2, Bu ya. Mad itu cuma 2. Ada mad asli, ada mad far'i. Ya. Kalau dalam ilmu agama Islam sendiri ya, ada yang disebut perkara usul. Ya, usuluddin, akidah dan lain sebagainya. Ya. Ini namanya perkara asli dalam agama. Ya, tidak ada ikhtilaf di dalamnya, ya. Terkait akidah, ya, kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Itu namanya usuluddin, usul, perkara usul. Ya, asli. Ada juga perkara furu'iyah. Ya, far'i, ya, atau perkara cabang. Di sana dibahas tentang kaifiat fikih di dalamnya ya. Tata cara sholat, kan beraneka macam ya, ada madhab-madhabnya, Bu ya. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, itu perkara furu'iyah atau far'i. Ya, mad juga seperti itu. Mad ada yang usul, ya, ada yang asli, ada juga yang furu', ada yang far'i, ya, sama seperti agama Islam yang mulia ini ya. Ada yang usul juga, ada yang furu' juga. Mad pun seperti itu ya. Ada mad yang asli,
ya, usul. Dan ada juga yang far'i atau furu'. Ya. Furu' itu artinya cabang, Bu ya. Cabang. Kalau usul itu artinya pokok. Nah, artinya pokok. Usul itu artinya pokok. Jadi mat itu cuma dua. Ada mat yang dia pokoknya, ya. Ada mat yang furu'nya atau yang cabang. Dan sudah pasti kita bikin garis semu di sini. Maksudnya apa garis semu? Ya, yang furu atau yang cabang atau yang far'i pasti terbentuk dari yang usul. Ya, pasti awalnya yang pokok dulu. Jadi dia stratifikatif, Bu ya. Pasti mat itu pokok dulu baru cabang. Kira-kira seperti itu. Nah, apapun itu, mat cuma ada dua. Mat asli dan mat far'i. Mat usul dan mat furu'. Kira-kira seperti itu, Bu ya. Nah, sekarang apa itu mat asli, apa itu mat far'i? Inilah yang insya Allah kita bahas di sesi pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, kita ke mat asli dulu nih, Bu. Ya, Ibu mungkin bertanya, kenapa dia namanya mat asli? Ya, kok asli sih? Kenapa dia asli? Nah, simak berikut ini ya. Nah, mat asli disebut juga dengan mat tabi'i. Ya, ini ada perbendaharaan kata lagi untuk kita. Tabi'i itu artinya alami. Ya. Namanya alami berarti dia asli ya. Namanya asli berarti dia alami, Bu ya. Natural. Ya, apa adanya. Itu namanya asli, Bu. Alami. Ya, belum dirubah oleh sesuatu sebab. Ya, misal, wah ini keindahan alamnya masih alami, masih natural. Berarti belum ada, misal dia di pantai, berarti belum ada bangunan-bangunan. Ya, kira-kira seperti itu. Masih alami, masih asli dan masih natural. Ya, mat asli itu disebut juga mat alami atau mat tabi'i. Ya. Apa itu mat tabi'i? Merupakan mat yang panjangnya itu secara asli atau alami, Bu. Jadi panjangnya itu asli, panjangnya alami. Bukan adanya sebab tertentu, tanpa adanya sebab tertentu. Jadi dia memang panjang dari sananya, Bu. Memang panjangnya alami, panjangnya asli. Nggak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan dia panjang. Tapi karena memang dia secara fisik, secara wujud dia panjang. Ya. Kalau Ibu masih bingung, kita ke poin yang 3. Apa itu panjang asli? Panjang asli merupakan huruf nih. Contoh, yang pertama huruf berharokat fathah yang dipanjangkan oleh alif. Ini panjang asli namanya. Contohnya ini, Bu, yang paling kiri. Ini tak kan, Bu ya? Taknya harokatnya fathah, Bu. Tak. Yang pertama ini tak. Ini belum panjang. Yang kedua juga belum panjang. Masih tak juga. Dan yang ketiga diberikan alif. Ya, diberikan alif. Maka dari itu dibaca bukan tak lagi, tapi ta. Proses diberikannya alif ini namanya adalah proses pembuatan mad. Ya. Proses mad. Maddisasi lah kalau kita boleh serap ke bahasa Indonesia lah ya. Maddisasi ya, pembuatan mad. Ta-nya jadi panjang. Nah, ini panjang secara alami, Bu, karena dikasih mad. Ya, ini namanya panjang asli. Dan kalau Ibu ketemu seperti ini di Al-Qur'an, ini disebut mad asli. Nggak ada embel-embel apapun, ya. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Tidak ada embel-embel apapun. Ya. Tidak ada embel-embel apapun. Jadi dipanjanginya secara alami. Nah, dan yang kedua, huruf berharokat kasroh yang dipanjangkan oleh dengan keberadaan ya sukun. Misal ini ada yang tengah-tengah, Bu ya. Ada ti. Ada ti lagi. Dan yang ketiga, ti dipanjangin oleh ya sukun. Ini sukun ya ceritanya ya. Ti ya, dia dipanjangin. Ini disebut mat asli. Karena kalau harokatnya kasrah dipanjanginnya pasti pakai ya mati. Yang ketiga, tu. Ya, tu akan dipanjangin oleh wawu sukun ya. Karena dia harokatnya dhammah. Ini disebut mat asli ya. Ibu-ibu kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan saja, Bu ya, di on mic-nya atau di chat silakan ya. Ini merupakan mat asli. Panjangnya secara alami terjadinya memang karena dipanjangin ya.
tanpa adanya sebab tertentu. Pokoknya kata kuncinya ini Bu, tanpa adanya sebab tertentu. Ya, inilah yang disebut mad asli. 6. Cukup jelas Bu ya tentang definisi dari mad asli. Sekarang kita beranjak ke pembagian mad asli ya. Dan jangan lupa panjang mad asli adalah qasr Bu. Qasr apa kemarin? 2 harokat saja. Oke? Oke ya. Asli terbagi menjadi 2. Nah, Ibu ingat terbaginya menjadi 2. Jadi mad asli itu ada 2 nih Bu ya. Berarti kita tahu kalau mad itu kan ada 2. Mad asli sama mad far'i. Dan yang mad asli terbagi lagi menjadi 2. Apa itu? Yang pertama ada mad tabi'i ya. Mad tabi'i apa? Mad tabi'i kalimi ya, atau mad tabi'i biasa. Nah, maksudnya apa mad tabi'i biasa? Adalah mad tabi'i yang terjadi pada suatu kata. Ya, dia terjadinya pada kata. Lah emang ada yang selain kata? Ada ya. Nanti itu yang kedua, mad asli yang kedua ya. Nah, mad tabi'i kalimi itu seperti apa? Ya, mad tabi'i biasa, Bu. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba Ibu identifikasi panjangnya. Yada, tabbat yada, daknya kan panjang nih. Ya, yada, daknya panjang. Tapi tar dulu, Ibu lihat dulu. Ini panjangnya asli atau ada sebabnya? Ya, dia memang panjangnya asli. Kalau abi nggak ada. Tabbat yada doang, ya itu panjangnya asli. Tabbat yada, ini panjangnya asli. Tapi sangat disayangkan setelah kata yada ini ketemu hamzah, ya, ketemu abi, ya. Maka dari itu panjangnya sudah bukan asli lagi, tapi sudah dimodifikasi. Jadi yada ini bukan termasuk mad asli, ya, karena dia bertemu setelah panjang bertemu dengan hamzah. Segala sesuatu, segala mad ya yang bertemu dengan hamzah maupun sukun itu mad aslinya jadi rusak ya. Jadi termasuk bukan mad asli lagi tapi mad yang kedua. Mad apa? Mad far'i ya. Jadi nanti mad far'i kesimpulannya mad yang dirusak, mad asli yang dirusak. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sedangkan abi. Nah, abi apakah mad asli? Tentu saja mad asli karena dia bi adalah ba yang dikasrohkan dan bertemu dengan iya sukun ya. Abi ketemunya apa? Hamzah bukan? Bukan. Apa? Sukun bukan? Bukan, tapi ketemunya adalah lam. Ya, jadi keasliannya, keorisinilnya itu terjaga, Bu. Ya. Keasliannya terjaga, orisinalitasnya ya. Karena tidak bertemu hamzah maupun nun, maupun sukun ya. Jadi abi hanya dibaca dua harokat. Inilah yang disebut mad asli. Lebih lanjut lagi, inilah yang disebut sebagai mad tabi'i kalimi ya. Mad asli atau mad tabi'i yang terjadi pada satu kata. Kalimat itu dalam bahasa Arab disebut kata ya. Abi ini kan satu kata nih. Abi lahab, Abu Lahab gitu ya. Ini nama kata. Lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mana yang panjang? Ini juga panjang, ma. Tapi sayang, setelah panjang ada apa? Ada hamzah. Jadi rusak dia keasliannya. Ya, ini bukan mad asli. Ya. Aghna. Ibu lihat di aghna. Aghna nunnya panjang karena adanya alif. Ketemunya apa? Apakah hamzah? Bukan. Apakah sukun? Bukan. Tapi ketemunya adalah ain. Berarti ini termasuk golongan mad asli, yaitu mad tabi'i kalimi. Anhu maluhu wa ma kasab. Maluhu, maknya juga panjang dua harokat tanpa ketemu embel-embel yang lain. Berarti ini mad asli kalimi ya, mad tabi'i kalimi. Luhu, luhunya kan panjang ya. Kenapa ini bukan mad tabi'i kalimi? Karena dia panjangnya ada di ha dhamir. Nah, ini catatan kecil Bu ya. Hu di sini bukan termasuk mad asli ya. Karena apa? Karena dia yang panjang adalah ha dhamir ya.
Ya, kalau hak domir yang panjang itu bukan merupakan mat asli. Ya, kalau hak domir yang panjang bukan mat asli. Hak domir tuh yang kayak gimana? Kayak gini Bu. Ini hak domir ya. Nah, ini hak domir ya. Nah, berarti ini bukan mat asli. Nah, kita coret. Wa ma kasab. Ma-nya juga panjang dan gak ketemu embel-embel lain. Berarti ini juga mat asli. Ya. Sayasla naran dzata lahab. Mat aslinya la. Ya, lam, nun, za. Ya, zal. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Maknya juga panjang, mimnya ya, ini mat asli. Hu-nya bukan ya. Hu-nya bukan karena ini domir ya, bukan ya. Hak domir. Fi jidha hablum mim masad. Fi-nya juga nih Bu ya. Nah, ini fi-nya juga nih. Nah, ini luput dia nih ya. Fi-nya juga mat asli ya. Fi-nya termasuk mat asli. Ji mat asli. Ha juga mat asli ya. Tanpa embel-embel dia panjangnya. Ya, taib. Insya Allah sudah selesai ya yang mat tabi'i kalimi. Nah, sekarang mat asli apa lagi selain mat tabi'i kalimi ya? Ini dia, mat tabi'i harfi ya. Kan ada kata, ada huruf. Namanya juga harfi. Harfi itu artinya huruf ya. Apa definisinya? Adalah mat tabi'i yang terjadi pada satu huruf. Ya, dia terjadinya pada huruf. Contoh mat tabi'i harfi apa? Hamim. Haknya itu tabi'i harfi. Sedangkan mimnya enggak. Ya. Kenapa? Nanti kita jelasin. Yasin. Ya-nya harfi. Sin-nya bukan. Kenapa? Karena ya-nya 2 harokat saja dibacanya, Bu. Ibu kan nggak mungkin baca Yasin kayak gini. Yasin. Nggak ada kan? Baca Yasin pasti ya-nya lebih pendek dibandingkan sin-nya. Yasin. Ya-nya 2 harokat. Sin-nya 6 harokat ya. 6 atau 5 harokat ya. Berarti ya-nya tabi harfi. Toha. Selanjutnya ya. Toha. To-nya tabi harfi. Haknya pun juga tabi harfi ya. Kalau nun ini bukan tobi harfi. Oke, sekarang Anda akan menjelaskan kenapa kok dalam surat Yasin, misalnya Yasin, kok ya-nya 2, sin-nya ya. Ya-nya itu 2 harokat ya. Yasin terdiri dari 2 huruf. Ada huruf ya dan ada huruf sin. Ya-nya dibaca cuma 2 harokat. Sedangkan sin-nya dibacanya 5 atau 6 harokat ya. 6. Kenapa ini bisa terjadi? Sederhananya ya, Ana akan menjelaskan kepada ibu-ibu semua tentang ya, ibu bisa lihat di bawahnya tentang huruf terbuka dan huruf tertutup. Ya. Jadi huruf itu ada 2, ada huruf terbuka, ada huruf tertutup. Ya, apa itu huruf terbuka? Huruf terbuka adalah huruf yang ya. Huruf terbuka tidak memiliki huruf lain dalam pelafalannya. Ya, ini huruf terbuka. Kalau huruf tertutup, dia memiliki huruf lain dalam pelafalannya. Ya, bisa dibedakan Bu antara huruf terbuka dengan huruf tertutup. Nah, huruf terbuka panjangnya 2 harokat dan termasuk mat tabi'i harfi ya. Sedangkan huruf tertutup panjangnya itu hanya 5 panjangnya itu justru 5 harokat ya. Dan bukan termasuk ya tabi'i harfi ya. Jadi tabi'i harfi itu hanya berlaku pada huruf-huruf yang terbuka ya. Tidak terjadi pada huruf-huruf yang tertutup. Nah, sekarang kembali lagi ke contoh yang Yasin, Bu. Ya, ke contoh yang Yasin. Ya, itu terbuka atau tertutup? Yasin. Ya, itu terbuka, ya. Ya, itu terbuka. Kalau sin terbuka atau tertutup?
Sin ada N, Bu. Setelah sin, setelah si ada N, ya. Berarti ini termasuk huruf yang tertutup. Ya. Ya, Bu ya. Ini termasuk huruf-huruf yang tertutup. Ini ya dipanjangnya 5 harokat. Kenapa disebut tertutup? Karena bukannya yasi. Seandainya sin dibacanya si, baru yasi. Cuma 2 dan 2 harokat. Tapi karena dia sin, dia 5 harokat. Kayak contoh lain. Ini kita ada nun. Ya, al-qalam. Nun. Nun ini huruf terbuka apa tertutup? Huruf tertutup. Karena nun itu N, U sama N. Ada huruf yang menutupnya. Ya, vokalnya ditutup. Oke, ya jelas Bu ya. Ada juga contoh. To, sin, mim. Ini hanya to yang tertutup. Apa yang terbuka? To kan terbuka. To apakah dibilangnya tot? Bukan kan? Bukannya tok, bukan kan? Bukannya tos, bukan kan? Tapi to itu hanya to. Ya kan? Bukan ton. Seandainya to dibacanya ton, maka akan menjadi ton, si, mim. Maka seperti itu. Tapi to itu terbuka. Ya. Kalau sin dan mim adalah tertutup. Sin ditutup oleh huruf N, mim ditutup dengan huruf M. Kira-kira seperti itu ya. Alif, lam, mim. Alif bukan huruf Bu ya. Ini kita coret aja alifnya. Lam itu tertutup atau terbuka? Lam ada tertutup. Kalau mim itu tertutup juga. Jadi alif lam mim ini bukan mad tabi'i harfi ya. Jadi yang mad tabi'i harfi mana saja? Nih, to pada tosin mim, ro pada alif lam ro ya. Ro pada alif lam mim ro dan ro pada alif lam ro ya. Dan ha ya pada kaf haya ain shad ya, kira-kira seperti itu. Jelas Bu ya, mad tabi'i harfi yang mana saja? Naam. Nah, itulah jawaban kenapa kok yasin ya-nya 2, sin-nya 5. Kira-kira seperti itu ya. Kita next. Jadi sudah selesai ya. Pelajaran tentang mad asli sudah selesai. Jadi kita sudah bisa mensarikan. Jadi mad ya tadi ada 2, ada mad asli, ada mad far'i. Dan mad asli itu ada mad tabi'i kalimi dan mad tabi'i harfi. Mad tabi'i kalimi merupakan mad murni yang biasa kita temukan. Sedangkan mad tabi'i harfi biasa kita temukan di awal-awal permulaan surah. Ya, kira-kira seperti itu. Sampai sini apakah dari ibu-ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Ya, sebelum Anda lanjut ke mad far'i. Naam, silakan. Tunggu beberapa detik ya, beberapa menit. Kalau tidak ada, Anda akan lanjut saja.